jamaah sekalian yang saya banggakan, saya muliakan, yang tentunya semua kita berharap mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di sore menjelang malam ini terlebih dahulu kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, kemana alhamdulillah sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, hadirnya kita di sini bukan karena kita orang yang paling santri, bukan karena kita orang yang paling suci, bukan karena kita orang yang paling takwa, tapi ini atas kehendak Allah semata. Kalimat yang biasa kita dengar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak punya daya kita, Pak. Kita untuk berbuat ibadah pun kita tidak punya daya. Wala quwwata, tidak punya kekuatan kita untuk menghindari satu kemaksiatan. Illa, istisnanya itu ya, illa, kecuali memang billahi, di dalamnya ada kehendak Allah, anugerah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah hakada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram, tentunya para tokoh yang ditokohkan yang saya hormati, jamaah sekalian yang saya banggakan, saya muliakan, yang tentunya semua kita berharap mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di sore menjelang malam ini terlebih dahulu kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, kemana alhamdulillah sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, hadirnya kita di sini bukan karena kita orang yang paling santri, bukan karena kita orang yang paling suci, bukan karena kita orang yang paling takwa, tapi ini atas kehendak Allah semata. Kalimat yang biasa kita dengar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak punya daya kita, Pak. Kita untuk berbuat ibadah pun kita tidak punya daya. Wala quwwata, tidak punya kekuatan kita untuk menghindari satu kemaksiatan. Illa, istisnanya itu ya, illa, kecuali memang billahi, di dalamnya ada kehendak Allah, anugerah Allah. Maka hal yang paling tepat adalah mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul dalam rangka insya Allah kalau niatnya ikhlas, niatnya tulus, insya Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan segala yang kita kerjakan pada malam hari ini semuanya ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu panjang lebarin lagi masalah yasinan segala macam. Kita baca Quran saja, Pak. Jelas-jelas ada perintahnya, kata Rasul, faqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, jangan sebut yasinnya dah. Kita baca Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang menemui kita, membawa syafaat li ashabi, bagi para sahabatnya. Jadi tadi kita yang sudah membaca Quran dari mulai Fatihah, Muawwidhatain, Al-Ikhlas, tambah Yasin, mudah-mudahan huruf per hurufnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpah curahkan kehadiran junjungan alam, yaitu baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rencananya majlis mau hijrah sementara ke sini ya, Pak. Ketua yang mau hijrah ke sini dulu ya, kita mohon barangkali dengan barakah suratul Fatihah yang mudah-mudahan tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga acara Muharraman yang memperingati 10 Muharram plus katanya ada
santunan yatim ya, maka saya diminta untuk membawa beberapa anak yatim yang memang saya pribadi itu punya binaan anak yatim itu ada 27 Pak di pondok saya. Tapi kalau secara keseluruhan saya setiap bulannya menyantuni anak yatim itu 127 Pak. Setiap bulan ya Pak. Ya, jadi barangkali saya kasih tahu gini, kalau ada yang kebetulan punya rezeki apa mau 10.000, 20.000, monggo silakan nanya aja nomor rekeningnya ya. Nomor rekeningnya ke Pak Jaya biasa, Pak Imam, Pak Jalimin, Pak Rinto juga pada punya, Pak Dedi Lele juga. Barangkali kalau ada yang ingin mempunyai satu wiridan yang dawam ya, khairul amal adwamuha, paling bagus-bagusnya amalan itu dawam. Artinya kalau kita mengistiqomahan satu kegiatan, apakah kita 10.000, 20.000 atau 50.000 setiap bulan, nah itu akan saya salurkan itu. Jadi setiap bulannya saya harus menyediakan uang sekitar 15 sampai 18 juta untuk 127 yatim, dan sampai saat ini sudah masuk ke perputaran 54, hampir mau 5 tahun ya, hampir mau 5 tahun. Dan itu biasa saya lakukan itu. Dan yang ini yang ada di pondok saya Pak, memang ada yang kelihatannya agak tua-tua, sebetulnya usianya masih muda karena memang anak kampung yang biasa di lumpur, yang biasa di laut. Tapi memang usianya, saya takutnya ada yang ngerti agama nih, kok Bang Ali bawa anak yatim besar-besar, sedangkan ada satu kalimat la yutma ba'dah tilamin ya, tidak ada yatim setelahnya ihtilam, setelah balik. Betul Pak, betul sekali. Cuman saya bukan hanya ingin menyelamatkan ekonomi anak yatim saja, tapi saya ingin menyelamatkan pendidikannya. Jadi selama anak yatim itu walaupun udah balik, tapi dia masih SMP, SMK ataupun aliyah ataupun yang mondok, maka selama itu pula kita berharap mereka nanti bisa dewasa, dan kalau perlu mereka bisa jadi donatur nanti kalau mereka berhasil. Jadi barangkali saya juga di kampung juga banyak debatan dari teman-teman ustadz Pak, artinya menyalahi ya, tapi saya tidak gubris itu, karena pendidikan itu adalah satu sumber kehidupan yang luar biasa buat mereka. Ketimbang kita berhentiin kemudian sekolahnya berhenti, maka dia akan bodoh. Kalau sudah bodoh, jangankan untuk diri orang lain, untuk dirinya sendiri saja udah repot ya. Jadi itu pada jamaah sekalian, maka sekarang kita akan bahas satu persatu materi ini, mudah-mudahan bisa kita simpulkan nanti. Memang bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan, karena memang kejadian-kejadian yang luar biasa Allah memberikan bukti kebesarannya banyak di bulan Muharram, terlebih lagi di tanggal 10 ya. Di tanggal 10 ini tadi sudah diceritakan, Nabi Adam itu dipertemukan juga dengan diampuni dosanya, yang mana kita kenal dosa Nabi Adam itu apa Pak? Memakan buah khuldi ya, memakan buah khuldi. Ketika Nabi Adam kesepian di surga, ini sudah sejak zaman dulu Pak, manusia itu kayak gitu, hidup sendiri itu emang nggak bisa ya. Laki-laki kesepian, ingin diciptakanlah satu pasangan hidup, maka Allah menciptakan yang namanya Siti Hawa ya, yang diceritakan Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri dari Nabi Adam ya. Itu menandakan memang wanita itu memang harusnya disayang seperti itu ya, bukan dari punggung atau bukan dari kaki. Kalau kaki harus bisa diinjak-injak di punggung, dijunjung-junjung, tapi adanya di samping ya. Jadi Nabi Adam ketika diciptakan Siti Hawa lah sudah mulai. Kalau manusia lebih dari satu, perbedaan pasti ada, percocokan masih ada ya. Jangankan manusia, makhluk hidup, piring aja kalau ada dua itu pasti ada tong-teng-tongtengnya gitu ya. Ketika Nabi Adam digoda oleh setan dengan bahasanya itu khuld itu artinya kekal, dari dijadi modal oleh setan ini, oleh iblis ini. Kalau kamu pengen khuld, pengen kekal di surga, ya syaratnya harus makan itu, makan buah itu. Sedangkan wala taqraba hadhihi syajarah, udah awalnya sudah dipesan silakan
Ya, silakan kamu makan apa saja ya yang ada di surga ini kecuali pohon khuldi itu, buah khuldi itu. Nah, setan tahu aja, makanya setan itu lebih dekat dari kita tadi gini, Pak. Dia tahu. Ya, dia makanya paling apal mana kelemahan manusia. Makanya nggak heran, Pak, kalau setiap malam Senin itu banyak yang alasan keluar, itu saya tahu tuh. Ya, memang setan itu paling tahu dia. Nah, ini kalau kita nggak goda ini pasti dia ngaji nih. Ya, makanya ada yang bininya weekend, nggak ada segala macam. Ya kalau yang kalah ya udah teplok tangan dia, ya. Karena memang ngaji itu hal yang paling ditakuti oleh setan. Ilmu itu yang paling ditakuti oleh setan. Pernah kan sejarah ada setan mau menggoda orang sholat itu takut sama yang tidur? Kan pernah Bapak dengar. Kenapa? Ditanya. Karena yang tidur itu orang yang berilmu, yang sholat itu orang yang kosong. Ya, orang yang kosong. Ketika orang sudah berilmu maka dia akan sulit digoda. Ya, akan sulit digoda. Makanya godaannya luar biasa. Ya. Kalau orang udah bisa ngaji, ilmunya banyak, ibadahnya bakal diterima. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Gitu. Kalau bahasa ceramah mah dinyanyi nama saya. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu bahasa Cirebonan, Pak. Amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang-orang biasanya pasti ingat ake wong pada kelingan gitu lagunya. Ya biasa kalau ceramah itu kalau jamaahnya lagi ngelamun begini suka ngelagu saya biar pada melek gitu. Pakuluman maka saban-saban wong bigoi dia ilmin kalawan orang dua ilmu yang malu iku ngamal ya si wong amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak tidak diterima. Maka sebagaimana sekuat mungkin setan itu selalu menggoda ya. Nabi Adam digoda tidak bisa tergoda, Pak. Maka setan mendekati sang istri Siti Hawa gitu. Karena tahu juga biasanya kelemahan laki-laki itu ada di perempuan biasanya, Pak. Kalau udah kata perempuan, kalau saya nggak dibeliin HP yang 25 juta, kayaknya malam ini tidur di luar. Kita udah mulai mikir itu, ya. Kita udah mulai mikir segala macam. Ayahnya tidurnya saya pantatin madep sana, nggak boleh. Kita udah mulai mikir kayak gitu. Nah sama halnya dengan Nabiullah Adam. Akhirnya fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma gitu. Akhirnya dikeluarkan Nabi Adam. Ini yang perlu kita ambil, Pak. Satu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seketika dia dihukum oleh Allah, itulah yang dia ucapkan. Ya, itulah yang dia ucapkan. Jadi kalau ada di antara jamaah sekalian yang merasa dia sedang dihukum oleh Allah, bisnis gagal, pokoknya usaha belum pernah berhasil, seolah-olah dia sedang ditegur oleh Allah, maka jangan kita salahkan Allahnya, Pak. Kita feedback kembali kepada diri kita sendiri. Jadi Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Kalau saya analogikan, kita punya anak, Pak, 24 jam pengen makan coklat seumpamanya. Apakah kita kasih coklat itu? Tentunya tidak. Kenapa sih, Bang? Nggak dikasih coklat? Anak saya nanti sakit gigi. Berarti tanda tidak ngasihnya kita kepada anak itu tanda sayang orang tua kepada anak. Begitupun Allah. Kalau sekarang ini saat ini doa Bapak belum dikabulkan, kok bisnis saya nggak tembus ini, usaha ini saya masih macet segala macam, itu bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita. Jangan-jangan kalau Allah kabulkan, kamu malah jauh dari saya, kata Allah. Maka cara mengobatinya kembali. Ada dosa di dalam diri kita. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita bagaimana? Boleh mau pakai itu boleh, mau pakai yang lazim aja boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akuin dosa kita, mohon ampun kepada Allah. Ya, apalagi sampai dirutinkan setiap hari semalam itu, kalau merunut kepada sejarah Rasul 70 kali ataupun 100 kali ya baca istighfar Rasul itu. Ya itu satu, Pak, yang harus kita ambil. Jadi akhirnya bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, ya diampunilah
dosa Nabiullah Adam. Tadi Bapak cerita lagi Nabi Yunus. Nabi Yunus pun punya satu kesalahan, tidak sabaran, Pak. Tidak sabaran menghadapi umat dakwah gitu ya. Giliran ngaji dia mancing. Itu kalau kurang-kurang sabar itu bisa marah juga itu, Pak. Ya, enggak. Itu butuh kesabaran. Namun gini, Pak, saya dapat pengalaman yang luar biasa dari Ustadz baru, Pak. Apa yang Kolim itu ya, yang katanya mantan judi slot itu ya. Itu Masya Allah Rabbi. Jadi dia memang bergurunya sama Agim. Jadi tugas kita ini sebagai Ustadz hanya menyampaikan saja, ataupun hidayah itu hak Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Kita mah sampaikan ya bahwa orang itu dapat hidayah bukan karena kita, karena Allah. Ya, kita hanya bekerja untuk menyenangkan Allah saja. Makanya sampai saat ini ya alhamdulillah kalau kita agak manusiawi, Pak, manusiawi di punten nih kepada jamaah sekalian. Kadang-kadang saya siang lagi capek, tapi pas tugas kemarin tetap kita paksain. Ternyata sampai sini slow respon misalnya. Ya, kalau kita nggak pakai dasar itu, ya semua pengajian bagus, Pak. Ya, kalau kita merasa diri kita itu bekerja atau beribadah untuk sesuatu, ya itu pasti nyerah. Tapi kalau untuk Allah, untuk menyenangkan Allah, insya Allah bisa terobati. Ya, jadi Nabi Yunus karena itulah sampai dia kabur, dia ikut kapilah naik perahu, Pak. Allah kasih cobaan, perahu itu seolah-olah tidak overload ya, harus ada yang dibuang. Terjadilah pengocokan, undian siapa, nama siapa. Beberapa kali yang dikocok, maka ternyata yang keluar ya Nabi Yunus itu. Ya akhirnya dia hiduplah di dalam kegelapan. Beberapa kegelapan, Pak. Kalau ada di antara jamaah sekalian yang sekarang ini merasa dizolimi oleh Allah, kalau kita merunut kepada Nabi Yunus, sudah di dalam perut ikan, di dalam lautan, di tengah gelapnya malam, udah beberapa kegelapan itu. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi baliknya ke kita lagi gitu, Pak. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini saya ini kuntu anane kulaiki. Ya saya ini kuntu minal zalimin, memang saya zalim. Artinya semua kesalahan itu kita larikan kepada kita. Tuh, jadi jangan mentang-mentang udah puasanya rajin, sholatnya rajin, doa nggak dikabulin aja protes. Ya Allah, gimana sih? Orang sholat mabuk anggur aja ya? Enggak. Hidupnya bagus segala macam, enggak. Jangan seperti itu. Jadi tetap harus kembali kepada diri kita, ya, bahwa Allah itu maha tahu segala-galanya dan memberikan yang terbaik buat kita. Belum tentu yang kita senangi itu disenangi oleh Allah, dan belum tentu juga hal yang kita tidak senangi itu tidak disukai oleh Allah. Tuh. Jadi ada dua kejadian itu yang obatnya endingnya dia diampuni oleh Allah dengan cara dia mengakui bahwa dirinya itu yang salah. Ini untuk minal zalimin. Yang tadi wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni saya, kata Nabi Adam itu, lanakunanna minal khasirin, saya termasuk orang yang rugi gitu. Ada dua kisah itu. Ada lagi tadi Nabi Musa. Nabi Musa kita udah jelas ya, memang terkepung, tidak ada di mana-mana, ada Laut Merah, diselamatkan pas juga pada tanggalnya itu ya. Nah, Ibrahim juga, Pak. Ibrahim juga ketika dibakar, Ibrahim ini satu disebut orang tuanya Nabi, Pak, orang tuanya ya bapaknya para anbiya, karena memang memiliki akidah kekuatan iman yang luar biasa ya, sampai api saja tidak bisa membakar dirinya gitu. Nah, Ibrahim ini hidup di satu kerajaan yang dikuasai oleh Raja Namrud yang memiliki obsesi jadi orang nomor satu, dan diberi mimpi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka sweepinglah setiap ada orang yang hamil, dan sampai lahirlah Ibrahim yang kemudian disembunyikan di gua
ya di dalam gua, pencarian Tuhannya sendiri Pak, pencarian Tuhannya, dia lihat bulan atau kemudian kayak gitu. Yang namanya hidayah Allah sudah tunjukkan itu. Kehidupan orang-orang situ menyembah berhala, ya maka kesalahan dia juga kayak gitu. Yang namanya masih anak muda, berhala sembahan itu dia kampakin, dia hancurkan, kemudian dia sisakan satu berhala yang paling besar, yang kemudian diinterogasilah dia bahwa dia yang terlihat memasuki istana itu, maka dihukumlah Nabi Ibrahim dengan cara dibakar ramai-ramai Pak. Bahkan di dalam kitab tafsir itu melemparkannya saja pakai ketapel Pak, pakai ketapel, saking setiap masyarakat membawa sepotong kayu, seluruh masyarakat. Nah, jadi tumpukan kayunya itu luar biasa. Akhirnya tidak bisa untuk mendekat, jangankan mendekat, jarak 200-300 meternya sudah panas. Maka untuk melemparkan Ibrahim itu dibuatlah ketapel yang karetnya satu diikat di tiang sana, diikat tiang sana. Sudah ahlinya gitu, sekitar di Nabi Ibrahimnya itu jadi buah ketapelnya itu 1, 2, 3 dilempar, selang pas masuk ke situ. Ya udah ditinggal karena apinya terlalu banyak. Tapi Allah ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah menyelamatkan Ibrahim. Tidak ada selembar rambut pun yang itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ya, itu pula Nabi Yusuf Pak, ada lagi. Nabi Yusuf tidak kalah masalahnya luar biasa Pak ya. Lahir dari 12 keluarga. Ya, kakaknya dia saudara sekandung itu namanya Bunyamin. Ya, saudara sekandung kakak-kakak tertuanya ya melihat kegantengan Nabi Yusuf sudah mulai ada kedengkian. Bahkan ketika kecil Nabi Yusuf ini bagi anak-anak santri biasanya dipakai pelet. Ya, ini ro'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ro'aituhum li sajidin. Tuh, Bang Madura pasti berubah ya. Ya, itu memang buat itu biasanya suka dipakai ini ya, suka dipakai pengasihan itu sama anak-anak santri itu. Jadi ketika dia mengatakan itu ro'aitu ahada asyara, saya melihat 11 bintang, ahada asyara kawkaban. Itu tunduk kepada dia, ini mengatakan bahwa engkau bakal jadi orang besar itu. Nah, usia masih balita saja sudah dibuang ke dalam sumur, kemudian dari dalam sumur itu dijebloskan ke sumur, ada ditemukan oleh kapilah. Pas begitu dibuka, singkat ceritanya, woi mahadza basyara, bukan manusia ini, ya bukan ini pasti malaikat karena memiliki kegantengan yang luar biasa. Kalau dijual mahal ini, gitu, ya. Singkat cerita dijual, ada diambil sama perdana menteri yang beli, yang kebetulan perdana menterinya istrinya cinta kepada anak sambungnya itu ya. Jadi dipitnahlah dia, dimasukkanlah Nabi Yusuf itu ke dalam penjara dan dibebaskan pada tanggal sama 10 Muharram ya. Jadi sengaja saya angkat cerita ini yang tadi memang tahun-tahun kesedihan. Saya berpesan moral kepada jamaah sekalian. Allah itu maha tahu segala-galanya Pak. Jadi kalau kita sedang ada di dalam ujian, itu adalah rasa kasih sayang Allah. Terus berbuat baik, terus kita beribadah kepada Allah. Sebab ya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik kita ya, amal baik kita. Salah satu sekarang alhamdulillah saya lihat di list beberapa, hampir mau berapa persen masyarakat Batik yang muslimah hampir mau masuk semua itu. Saya lihat dari mulai Pak Imam, Pak Rinto, semua Pak Jaya, semua saya lihat, bahkan Pak Dedi Lele ini juga ini ya ini ada yang box segala macam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini termasuk kategori orang yang memperhatikan anak yatim. Nanti ada ungkapan Rasulullah, anak kata Rasul wakafilul yatim, sama orang yang suka ngurusi anak yatim itu bisa memikirkan nasib anak yatim. Fil jannah, nanti di surga hakada seperti ini Pak. Cuma waparroja bayuna, cuma direnggangi doang Pak. Artinya orang yang selalu memikirkan nasib anak yatim nanti kelak di surga akan bersama dengan Rasulullah sebagaimana
dua jari ini yang wafaroja bainahuma cuman nggak nempel doang gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan bapak-bapak yang sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik juga tadi ada Pak Rito sama istri segala, saya lihat Pak Yus yang nyumbang nasi segala, masya Allah. Ya, itu memang tidak ujuk-ujuk Pak. Mohon maaf sekali saya bilang orang nyumbang itu bukan orang kaya Pak. Orang yang paham dengan agama. Sebab banyak orang yang kaya tapi dia nggak peduli dengan urusan agama. Tapi kalau orang sudah mengerti, paham sama agama, bahwa harta yang kita makan akan habis, harta yang kita pakai akan usang, tapi harta yang kita infakkan itu yang akan kita rasakan nanti di akhirat, baru dia paham. Walaupun nggak banyak, pasti dia ikut investasi di dalamnya situ. Karena harta yang lain-lain pasti akan habis. Tapi kalau yang diinfakkan, makanya tidak heran kalau ada orang yang biasa-biasa saja, dia terus berinfak yang buat kegiatan. Ya di sini udah alhamdulillah luar biasa keberlangsungan. Termasuk bapak nggak ngaji, tapi saya setiap bulan dapat transport, itu salah satunya dari bapak. Insya Allah itu pun merupakan satu amal jariah yang untuk bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi anak yatim itu memang tugas kita lah. Jadi untuk terakhir, mari sekedar untuk memotivasi kita dengarkan. Saya punya pantun yang puisi yang akan dibacakan oleh salah satu santri saya dari mulai SD, dari mulai MI ini anak ini sampai sekarang SMK ada di saya. Namanya Muhammad Rafi, ya. Dia dari kecil memang di saya. Muhammad Rafi beberapa sini kita saya aja satu aja nanti buat ininya. Itu mau poster gitu. Puisi. Iya, baca puisi dulu, nanti kita sambung aja nama sama. Pinta untuk ayah di surga. Ayah, mungkin ragamu sudah tak terlihat lagi, tapi cinta kami untukmu tak akan pernah hilang. Meski kau sudah jauh di atas sana, lantunan doa kami panjatkan. Ayah, hanya doa yang bisa kami lantunkan, bentuk cinta kami untukmu sebagai penuntunmu menuju surga. Kami merindukanmu di sini, Ayah. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Hari-hari panjang aku lalui tanpamu. Aku rindu masa kecil bersamamu. Kini hanya tinggal kenangan. Ayah, meski kau sudah ada jauh di surga, aku yakin kau bahagia. Aku akan selalu ingat petuahmu. Semoga aku bisa sepertimu. Ayah, terkadang aku merasa rindu berkecamuk, mengingatmu menetes air mataku. Besarnya cintamu padaku begitu terasa hangat. Terima kasih Ayah, bahagia di sana. Ayah, mungkin sekarang kita tidak di dunia yang sama, tapi kau selalu ada di hatiku. Sampai saat ini, aku hanya bisa menatapmu dari foto saja. Ayah, teringat jelas besarnya balas kasihmu. Aku hanya bisa mengenang sama semua jasa-jasamu. Engkau adalah pelita keluarga. Doa-doa akan selalu terpanjatkan untukmu. Jamaah sekalian, tidak ada seorang pun yang ingin berpisah dengan orang yang paling dicintainya, tidak terkecuali anak dengan ayahnya, anak dengan orang tuanya. Namun Allah punya kehendak lain, seperti halnya Muhammad Rafi ini ditinggalkan oleh ayahnya semenjak kecil, ya, semenjak kecil ditinggalkan. Nah, ini menjadi satu tanggung jawab buat kita sekalian, bahwa beliau adalah seorang yatim, makhluk Allah yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Kenapa?
Bahkan menerima zakat pun tidak diberikan oleh Rasulullah. Tidak ada izin untuk membayar zakat untuk anak-anak yatim, saking mulianya. Maka dari itu, ini merupakan kewajiban kita bersama pada jamaah sekalian. Barangkali anak bapak ingin beli es krim yang 10-20 ribu, hanya sekedar minta saja sudah dapat. Tapi mereka ingin jajan yang 2.000 saja, kemana dia harus minta? Kepada siapa? Orang tuanya sudah nggak ada. Di musim pelajaran baru, orang lain pada punya sepatu. Udah, ini merupakan satu hal yang luar biasa, luar biasa. Maka yuk sama-sama, orang yang sudah mau menyantuni anak yatim, kemudian nanti akan memegang kepala anak yatim, insya Allah Allah akan berikan kelembutan dalam hatinya. Luar biasa, dia selalu merasakan tenggang rasa, merasakan penderitaan apa yang sudah dirasakan oleh Ananda Rapi ini. Yang bisa dia hanya nangis. Kembali dia kangen kepada orang tuanya. Kalau saja saya masih punya orang tua, kalau saja saya masih punya bapak seperti orang lain yang barangkali sholat Jumat bisa bergandengan dengan orang tua, sholat Idul Fitri bisa digendong dengan orang tuanya. Namun itu hanya hayalan belaka. Ini kewajiban kita. Saya minta doa suratul Fatihah dari Ananda Rapi, mudah-mudahan warga Baltik, warga Muslim Baltik yang sudah memperhatikan kita semua, segala macam urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizkinya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kehidupannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ikhlas dan ridhonya untuk Ananda Rapi, kita minta doa atau baca suratul Fatihah untuk para orang-orang yang sudah memperhatikan anak yatim, memperhatikan kalian ya. Bukan bahkan uangnya itu nanti saya akan bawa kepada 27 anak yang lainnya, Pak ya, jadi tidak dibagikan untuk 5 yang ini, tapi nanti untuk saya bawa ke pondok ya. Mangga silahkan untuk keberkahan warga Baltik, keberkahan warga Muslim, mohon dibacakan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi Bapak, di antara Bapak pasti ada keinginan yang belum dikabul oleh Allah. Mumpung ada kita kumpul di sini dan bareng juga sama anak yatim, barangkali wasilah daripada doa anak yatim, kita merenung sebentar apa keinginan baik kita yang belum Allah kabulkan. Yakin dan percaya ketika anak yatim meminta, aras Allah akan bergetar. Aras Allah akan bergetar. Tatkala anak yatim bahagia akibat ulah kita, aras Allah pun akan bergetar. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang dibacakan oleh salah satu yatim kita, segala macam niat baik Bapak yang belum dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga kita sejenak Pak, kita ingetin apa keinginan kita yang baik ya, yang baik belum dikabulkan oleh Allah. Kita seraya berdoa, mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah yang dibacakan oleh salah satu anak yatim kita ini menjadi satu wasilah dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu an sadatina sabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعاء يا قاضي الحاجات اللهم اجعل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومن سورة الياسين ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن سورة الفاتحة وما حللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صلى إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم hadiah wasilatan wa rahmatan nazilan wa barakatan syamilan khususan ila hadratil khususan ila jami'il ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihim wa'fu anhunna Allahumma ij'al kuburahum wa kuburahunna rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum wa kuburahunna hufratan farimiran Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh jamaah sekalian yang sudah memberikan senyuman buat anak-anak kami. Pak, perlu Bapak ketahui supaya menghindari dosa bapak-bapaknya. Kadang-kadang bekas pengajian di majelis itu saya suka bawa itu, Pak. Ketika saya pulang mereka masih ada itu, mereka bahagia berebut ada 2-3 kotak itu supaya Bapak tahu, takutnya woi Bang Ali serakahnya bukan main. Udah di sini juga ada satpam ada apa. Saya sampai menghilangkan rasa malu saya, Pak. Yang saya ingat mereka, Pak. Begitu bahagianya mereka ketika mobil saya pulang itu. Ya, maka mau sisa mau apa kadang-kadang suka saya bawa itu. Mereka itu jam-jam segitu sedang lapar-laparnya gitu, Pak ya. Jadi itu mohon maaf ya kepada jamaah sekalian yang sudah Bapak berikan kepada kami, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Nanti untuk penyerahan mah yang yatim saja, tapi yatimnya saya pengen muter, Bapak semua memegang kepala anak yatim yang 5 ini, nanti dari sana muter, nanti barangkali amplopnya ada di sini ya Pak. Amplopnya ada di sini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amplop. Amplopnya pasti ada. Ya, kembali tempatnya ya. Ya baik, terima kasih untuk Bapak-Bapak jemaah semuanya hadirin yang berbahagia, bahwasanya donasi yang terkumpul untuk santunan yatim dalam bentuk rupiah yang kami terima total ada 4.200.000, yang mana sebagian ini sudah kita serahkan kepada anak yatim yang sudah hadir. Sementara sisanya akan saya serahkan kepada Bapak Ustadz Ali. Sisanya ada 3.200.000 mohon diterima. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan buat saya. Nih lebihnya masih sedih nih ya. Ya udah, baik. Saya rasa ini sudah cukup acara kita, dari tahap demi tahap sudah kita lalui.
terima kasih semua atas hadirnya bapak-bapak, baik ada yang dari rekan kita dari Deskada, ada Bapak Dede, ada Pak Sigit, bahkan ada dari seberang juga ini dari Pademangan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan kebersamaan kita membawa keberkahan bagi kita semuanya, membawa kebahagiaan bagi Ananda Yatim. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf ya Bapak-bapak seadanya, silahkan untuk dicicipi ya. Amin.